Mata Meng Sen menunjukkan kepanikan. Dia segera mengulurkan tangan dan mengeluarkan tombak pemecah bencana yang menembus perutnya. Namun, pada saat yang sama ketika Meng Sen mau mengeluarkan tombak pemecah bencana tersebut, guntur Haotian tercurah menyapu tubuhnya. Hal ini menyebabkan tubuh Meng Sen meledak di tempat. Darah mengalir keluar dari Void God Armor, tapi dia masih menahan rasa sakitnya, dan segera menarik keluar tombak pemecah bencana dari perutnya. Dengan terhuyung-huyung, dia menstabilkan tubuhnya, matanya tertuju pada Xiao Yan tidak jauh dari sana. "Beraninya kamu menyakitiku," teriak Meng Sen dengan marah. Menyatukan jari-jarinya, pedang pengejar jiwa Void tergantung di depannya. Dengan wajah penuh amarah arahkan jari ke arah Xiao Yan di udara, "Penggal kepalanya," teriak Meng Sen ke pedang pengejar jiwa. Meng Sen sangat marah. Saat ini dia melihat Xiao Yan, "Saya tidak menyangka dia akan terluka seperti ini setelah bertemu Xiao Yan." Menurut pendapatnya itu hanyalah sampah yang bisa dimusnahkan dengan satu pedang. Pedang pengejar jiwa Void meledak dengan semburan suara yang keras. Pedang itu tersapu, ada kabut putih besar di balik bilah pedang yang tajam. Perhatikan baik-baik, ini dibentuk oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Suara pedang terdengar seperti jeritan jiwa melengking yang tak terhitung jumlahnya. Pedang pengejar jiwaku itu terbuat dari pengorbanan ribuan jiwa dan kebencian. Gunakan jiwa sensi untuk membunuh kalian orang sensi. Meng Sen mengangkat jarinya untuk mengendalikan pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan dari jarak jauh. Pedang pengejar jiwa seperti gelombang laut, jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya memadat dalam energi pedang yang tak terbatas. Dia memamerkan gigi dan cakarnya dan berjalan menuju Xiao Yan. Pedang Qi berubah menjadi kenyataan, kekuatannya berasal dari ribuan keluhan. Jiwa yang tidak bersalah berteriak, tapi apa yang didengar Xiao Yan di telinganya adalah ratapan jiwa yang tidak bersalah. Seolah merindukan penyelamatan, Xiao Yan memandang kuil Su dan ada ratusan kali lebih banyak jiwa tak berdosa. Kelima jarinya telah mengepal, itu berada di antara dunia sensi. Pertarungan apapun yang terjadi, bahkan jika itu adalah seorang kultivator iblis, itu tidak akan membuat Xiao Yan begitu membencinya, tapi mereka adalah orang luar yang penyusup ke sensi, semuanya berbeda, tidak akan ada sebab dan akibat, yang ada hanyalah kehancuran. Susunan teleportasi bergerak melalui Taiksu, sudah bisa diprediksi bagaimana Taiksu akan menyerang dunia lain. Dunia kita sendiri menghadapi masalah kelangkaan sumber daya pemborosan yang tak berkesudahan. Dunia manapun termasuk sensi tidak tahan. Mereka adalah orang luar yang menjarah sumber daya. Semua yang digunakan adalah sumber daya dari sensi. Xiao Yan mengeluarkan 8 penguasa Xuanzong kehancuran. Telapak tangan perlahan meluncur di atas tubuh penguasa. "Ding Mo, bantu aku." Jika kita menggunakan kekuatan 8 penguasa Xuanzong yang sunyi sendirian, Xiao Yan bisa merasakan bahwa pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milik Meng Sen tidak sebanding dengan yang ada di kuil Su. Pedang ini sudah mengandung kekuatan aturan penampilan Ding Mo yang seperti sarjana muncul dari panji penekan jiwa. Penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Ding Mo tidak banyak bicara, dengan satu gerakan tubuhnya, dia tenggelam dalam 8 penguasa Xuanzong yang sunyi. Integrasinya tidak menyebabkan perubahan nyata pada penguasa Bahuang Xuanzong. Namun penguasa berat yang dipegang di tangan Xiao Yan langsung mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Penguasa Bahuang Xuanzong telah mengikuti Xiao Yan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, itu sendiri sudah bersifat spiritual. Hanya saja spiritualitas ini juga terbagi dalam beberapa tingkatan, belum cukup kuat, tapi Ding Mo tampaknya telah menghidupkan kembali penguasa Bahuang Xuanzong. Meledakkan kekuatan aslinya, Qian Qiuqi.
Bayangan Xiaoyan meraung potong 3 kaki, 1 kaki laut tertawa, 1 kaki angin dan guntur mati, 1 kaki langit pecah. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari Qian Qiuqi. 3 kaki yang ditebas Xiaoyan, perasaan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya dalam jarak 3 kaki. Xiaoyan merasakan konsepsi artistik yang sebenarnya, biarkan 3 kaki yang melesat keluar memiliki kekuatan aturan. Kekuatan 3 kaki inilah yang seharusnya dimiliki oleh penguasa Qian Qiu. Apa yang digunakan Xiaoyan sebelumnya hanyalah dalam bentuk bayangan pedang dari bayangan penguasa dan pedang pengejar jiwa yang hampa bertabrakan. Keduanya seperti air dan api tabrakan dan percikan, semua mengandung aturannya masing-masing, dan 3 bayangan Qi Xiaoyan juga tidak lemah. Memancarkan kekuatan yang sangat kuat, Meng Shen melihat bahwa Xiaoyan benar-benar melanjutkan serangan pedangnya, dan tiba-tiba dia mengerutkan kening, 2 jari mengembun pedang pengejar jiwa Void tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang lebih melengking. Aku terbakar pedang pengejar jiwa, gunakan teknik terkuatmu. Kata-katanya jatuh. Meng Shen mengangkat jarinya, pedang pengejar jiwa kekosongan menebas Xiaoyan dari udara lagi. Pedang ini lebih kuat, awalnya tidak begitu kuat, tapi pedang itu berisi jiwa-jiwa kematian yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian mereka berkumpul, itu sebabnya itu berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, semua dari sensi, dan seperti yang dikatakan Meng Shen, gunakan jiwa sensi untuk membunuh penduduk sensi. Selain kekuatannya yang juga terputus adalah pola pikir Xiaoyan. Selama pertempuran, Xiaoyan tampaknya ada ilusi untuk menghapus jiwa sensi, biarkan dia merasakan beban ini. Meng Shen tahu persis hal ini. Selama itu bisa mengganggu pikiran Xiaoyan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari pedang. Aku ingin menggunakan ini untuk mengacaukan hati dan pikiran Xiaoyan. Anda meremehkan saya terlalu sia-sia untuk melenyapkanmu. Jiwa-jiwa tak berdosa ini adalah pejuangku, sensi. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba menekan 8 penguasa Xuanzong yang sunyi. Api 3 warna dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam 8 penguasa Xuanzong yang sunyi. Kekuatan keabadian tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan jantung api. Heart of Fire termasuk dalam aturan itu. Sebelumnya itu tidak bisa digunakan. Sekarang muncul lagi, dapat menampilkan sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi hanya saya yang benar-benar dapat mencapai keabadian Tuhan. Hanya dengan begitu kita dapat lebih memanfaatkan kekuatan aturan hati api. Sekarang kekuatan Heart of Flame tidak lagi sekuat dewa pertarungan Xiaoyan. Kekuatannya jauh lebih kuat, kekuatan api menjalar ke tubuh Xiaoyan. Ini adalah caranya, bahkan lebih tinggi dari Thunderhead api. Ini adalah metode Xiaoyan yang paling ampuh. Saya tidak tahu berapa banyak nyala api yang terkandung dalam tubuh. Seluruh tubuh menjadi semakin mempesona, seolah-olah ketiadaan pun terbakar. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, yang hancur hanyalah jiwa-jiwa mati dari sensi. Berapa banyak jiwa yang mati yang diperlukan untuk menghancurkan sensi? Sebagai generasi sensi, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Saat Meng Shen menebas dengan pedangnya, energi pedang putih itu terdiri dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat melihat jiwa-jiwa mati mengintip keluar dari sana. Tampaknya mereka sangat kesakitan berjuang dan mengeluarkan suara gemuruh. Mata Xiaoyan dingin, tapi melihat energi pedang menyapu itu, membuatnya ragu-ragu sejenak. Sudut mulut Meng Shen terus terangkat. Inilah yang ingin dia capai. Seteguk darah muncrat dari sudut mulut Xiaoyan. Kejutan jiwa, dia menggigit ujung lidahnya. Aku merasa hatiku benar-benar terguncang sekarang. Kamu terlalu sia-sia, kamu benar-benar tidak punya pilihan selain mencari kematian. Itulah masalahnya, saya ingin bahtera itu diisi dengan mayat Taixu Anda. Kemarahan Xiaoyan sangat besar.
Tidak ada keraguan dalam memegang penguasa Bahuang Xuanzong di tangannya. Melihat energi pedang yang kuat menderu ke arahnya, satu kaki tiba-tiba terpotong, tebasan pemecah kekosongan api ilahi. Tiga kaki menderu lagi, apinya berkobar.